Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh bin sepuh haji sepuh dan seluruh kesepuhan khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya. Alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin, nikmat Islam, amin, panjang umur, amin, sehat walafiat, amin, seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri spektakuler yaitu pengajian minggu pagi. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita sampai doa alal khalqi. Qala al-musannifu rahimahumullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maksiat atau dosa yang nomor 7 yaitu daripada dosa-dosa mulut, ini yang paling berat, Pak. Apa itu? Ad-du'a alal khalqi. Artinya apa? Doain celaka. Ya. Ini enggak sembarang orang yang bisa seperti ini. Jadi ketika kita ini mendapat serangan, dapat godaan, dapat cobaan, dapat gangguan, apa baik nih? Lah, ini pertama harus sabar. Dapat punya tetangga resek, ya, punya tetangga tengil, ya, umpamanya nih. Kita diganggu nih, baik melalui ucapan maupun tindakan, ya. Ini memang harus sabar. Sabar itu kagak enak, Pak. Orang enak. Orang yang mengatakan sama tetangganya, sama temennya, sama saudaranya, sabar, kamu harus sabar. Belum tentu dia bisa sabar masalahnya. Yang ngomong gitu nih. Lah, kadang-kadang kita jalan nih, ada mobil lewat, langsung mobilnya kenceng, bekas air tuh jebret, kita kena ini. Terus kita doain dia, moga-moga tabrakan, moga-moga mampus. Nah ini namanya doa alaihim. Pertama sabar, ya, pertama sabar. Yang kedua, yang lebih tingkat dari itu, ad-doa lahum, doa baik. Oh, berarti ada orang, kalau ada orang ganggu kita nih, baik ucapan maupun tindakan, kita doain. Oh, semoga kamu panjang umur, semoga banyak duitnya, semoga itu. Nah yang gini nih repot. Ya, yang ada kalau kita dapat gangguan kita ngapain? Doain jelek, itu mesti. Nah, doa seperti ini mampusin orang, itu kagak boleh, Pak. Kenapa? Fahfat lisanak anid doa ala ahadin min khalqillah. Jaga lisan kamu, jaga mulut kamu. Kenapa? Dari mendoakan jelek kepada orang lain. Wa in dolamaka. Walaupun orang tadi telah mendolimi kamu, loh, Pak. Jadi pertama sabar, kedua didoakan baik, dimaafin kesalahannya dan didoakan baik. Ini di dalam kitab Risalatul Murid min ahlakis siddiqin, ahlaknya orang yang siddiq. Kalau enggak bisa. Kalau kita baca Suwar Hayatut Tabi'in, sekelumit contoh orang-orang tabi'in. Pas bab Imam Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia ini dikatain, Pak. Dimaki-maki, dia cek-cek, diolok-olok habis-habisan. Diam enggak jawab. Nah, setelah yang orang yang mengolok-ngolok ini capek, ya,
Cangkemnya ini capek, mulutnya ini capek. Sini Mas. Kadia emang dipanggil. Kasih duit, Pak. Bilang apa? Kejelekan saya yang belum kamu ketahui masih banyak. Lu kumpulin lagi, ntar gua tambah duitnya. Ada gak orangnya? Ya kagak ada, Pak. Wis ora ono ya. Oh, sedikit saja kesinggung langsung buat perkara, melaporkan ke polisi atas nama pencemaran. Nah, sebetulnya namanya sudah tercemar. Jadi orang yang menyatakan dirinya namanya bagus, sampai kalau dia diejek terus melaporkan pencemaran nama baik, ini gak ada bandrolnya, Pak. Orang seperti ini gak ada bandrolnya. Kenapa? Karena dia membandrolkan diri sehingga kehilangan bandrol yang sesungguhnya. Itu loh ceritanya. Kita lihat nih. Terus bagaimana ngatasinya? Kita dikata-katain, kita dimaki-maki, apa kita diam aja? Solusinya fakil amrohu ilallah, pasrahin kepada Allah Ta'ala. Loh, Tuhan itu tidak tidur, Pak. Allah Ta'ala itu gak tidur. Saya kan pernah cerita nih. Saya cerita Nabi SAW sedang leyeh-leyeh. Ya. Datang sahabat, ya Rasulullah. Ini sudah pernah saya sampaikan. Bukankah kita ini dalam kebenaran? Ya. Bukankah kita ini dalam hak? Ya. Tapi kenapa kok kita kalah? Kok orang Islam kalah? Kenapa kita tertindas? Kenapa kita diintimidasi? Ya. Kok sampai sekarang belum ada pertolongan umpama gitu. Apa jawab Nabi? Kamu ragu? Ragu kamu? Nggih mboten. Jawab nggih mboten, Pak. Ragu ya mboten, enggak ragu. Cuma kenapa kenyataannya begini? Loh. Tuhan Allah Ta'ala gak tidur. Kenapa kok gak ada pembalasan? Kok gak ada tindakan? Kok gak ada? Durung wayahe. Ini Pak jawabannya, belum wayahnya. Itu. Makanya segala apa baik kita mau doa, kita mau begini. Mungkin tetangga Bapak ada yang tengil. Bapak dimusuhi gini-gini, diganggu. Gentengnya dilempar granat umpamanya. Ya. Nyetel musik. Siang-siang dangdung-dangdung, Bapak merasa terganggu. Tapi kok tetangganya enjoy aja. Kita sudah diam, kita didolimi. Loh, ini belum saatnya, durung wayai. Bukan Allah Ta'ala nggak lihat, bukan Allah Ta'ala nggak tahu, durung wayai. Itu masalahnya itu, Pak. Nanti kalau wayai ya wayai. Itu ceritanya begitu. Nah ini penting, Pak. Fafil hadis innal madlum layat'u ala dhalimihi. Orang yang terdolimi dia doain. Nah, kayak tadi nih, diganggu tetangganya dia doain. Oh semoga mampus, semoga ini, semoga. Wah yang jelek-jelek nih. Semoga tapi yang jelek-jelek. Hatta yukaf. Ini impas, Pak. Jadi orang tertindas kalau doain jelek sama penindasnya. Impas. Karena apa? Dia mendolimi. Tapi dia juga mendoakan jelek, impas. Loh, Pak. Ini masalahnya. Fadlun indahu yutalibuhu bihi yaumil qiyamah. Maka malah yang dolim berarti menang karena dia bisa nuntut. Contohnya siapa? Contohnya, Pak. Wa tawala ba'dun nas lisanahu ala Hajjat. Hajjat bin Yusuf itu gubernur dalam waktu pemerintahan Bani Umayyah. Lahirnya dia ini, Pak, lahirnya Hajjat ini sama harinya dengan kematian putra Nabi Ibrahim. Di hari itu terjadi gerhana matahari, Pak. Ya kesimpulannya Hajjat ini tukang penggal, Pak, jagal manusia. Berapa ribu yang dijagal, termasuk penggede-penggede sahabat Abdullah bin Zubair bin Awam itu disalib di Ka'bah sama dia, saking kejamnya. Termasuk juga dia membunuh Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in. Jadi penguasa itu di mana saja cenderung durjana. Dia akan menyingkirkan siapa aja lawan-lawan politik. Mulai zaman dulu sampai sekarang. Itu penguasa, itu wataknya. Dan eman kalau kekuasaannya hilang. Bagaimana jaga kekuasaan supaya terus-terusan. Tapi semua itu ada durasinya, Pak. Kalau wis waya ya muda.
midek. Nah, kalau sudah waktunya turun. Setelah turun disidang atas kejahatan-kejahatan masa lalu yang dia waktu berkuasa. Itu kayak gitu. Nah ini hajat. Lah, hajat ini memang dolim. Ya. Innallaha la yantaqimu minal lil hajat. Allah Ta'ala akan dendam, akan mengambil sanksi atas kejahatan-kejahatan Hajjaj bin Yusuf. Tapi juga dia dapat banyak pahala karena banyak orang yang benci sama dia, sehingga akibat bencinya itu banyak ngomongin, banyak gibain, banyak ngatain. Ya itu imbangnya di situ. Dia ini penguasa. Ya. Makanya kama yantakimul hajat liman dzalamahu. Jadi dia sendiri itu akan diambil sanksi karena kedolimannya, tapi juga dapat untung dari banyaknya hater dia, karena hater ini akan menggibainya, dia akan itu Pak. Makanya ya itu sebagaimana. Nah itu jadi penguasa yang dolim itu ada untungnya Pak, jadi penguasa dolim itu karena haternya itu loh. Ya itu Pak, untungnya di situ. Nah, karena hukum ghibah kan berjalan, hukum ngatain orang kan berjalan. Itu masalah itu. Nah, jadi bagaimana sikap kita? Ya wis menengo cangkemmu iku menengo gitu. Saya ulangi lagi. Ada tulisan di truk ada tulisan gambarnya wanita berjilbab. Mungkin wanita itu dituduh begini, dituduh ada yang suudzon sama dia. Ada tulisannya Pak. Tulisannya apa? Biarkan Rokib dan Atid meneleku, gitu Pak. Cangkemmu meneng ae, gitu Pak. Ini penting ini. Gak usah kamu yang menilai saya. Biarkan Rokib Atid, ada tukang catatnya. Tukang catatnya ada. Biarkan Rokib dan Atid menilaiku. Cangkemmu meneng ae, gitu Pak. Itu. Jadi penguasa itu ada untungnya. Kenapa? Saking banyaknya hater yang ngolok-ngolok dia, maki-maki dia, itu untungnya begitu. Udah diam aja deh. Kalau mau bertindak, gak usah banyak cobrot, gak usah banyak mulut. Itu tindakan nyata aja. Saya kira, Pak, saya ingatkan kembali. Nanti ini kan ada teh dan gorengan terakhir. Makanlah sepuas-puasnya Pak. Minggu depan orang metu. Lah ya ini terakhir habisin dah. Kalau perlu makannya gak usah pakai doa. Lah ya, ini terakhir Pak, ini teh terakhir dan aqua terakhir. Makanya dibanyakin Pak. Karena terakhir. Apa gak kembung minum air segini semuanya. Nah, saya kira cukup aja Pak. Segera gorengan dimakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.